raufur rahim. Ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, a'azakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di mana insyaallah di pagi hari ini kita akan bahas tentang kehidupan yang agung dari seorang manusia yang paling agung yang pernah ada di muka bumi ini, yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, jin, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang kelahirannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah yang sangat besar. Sebelum lahir, ya, beliau sudah dipersiapkan dengan banyaknya tanda-tanda kenabian, hancurnya pasukan gajah, hancurnya api orang-orang Majusi, hancurnya loncengnya orang-orang Nasoro, ya, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang agung. Setelah Rasulullah lahir, Rasulullah di masa kecilnya juga dipersiapkan. Beliau pernah dibelah dadanya dan dibersihkan oleh para malaikat dengan air zam-zam, dan ini hadisnya sahih, ya, ada 3 kali Rasulullah dalam hidupnya pernah dibelah dadanya dan hatinya dibersihkan, yaitu adalah ketika masih kecil, yang kedua adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menjelang menerima wahyu, kemudian yang ketiga adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat Isra Mi'raj. Jadi setelah Rasulullah di masa kecil, Rasulullah juga dipersiapkan terus untuk menjadi manusia yang paling kuat, manusia yang paling kuat jiwanya, paling kuat akalnya, paling kuat fisiknya. Maka Rasulullah sudah terbiasa naik gunung Gua Hiro, ya. Ini semuanya adalah persiapan, ya, namanya persiapan, mempersiapkan seorang manusia yang untuk memikul amanah yang besar. Makanya dalam ayat tadi Allah mengatakan, surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, telah datang kepada kalian seorang rasul azizun alaihi ma'anittum, berat apa yang dirasakannya, berat sekali, ya, penderitaannya terhadap kalian. Harisun alaikum, perhatiannya sangat besar terhadap kalian. Raufur rahim, dia adalah seorang manusia yang sangat lembut dan sangat kasih sayang terhadap kalian. Jadi Rasulullah, ya, kemudian hidup dalam keluarga yang luar biasa. Beliau memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ya, Nabi Ismail alaihi salam. Ayahnya siapa? Rasulullah? Abdullah. Ada yang tahu nasabnya? Puji masih ingat? Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Golib bin Fihr bin Malik bin Mudar bin Mudrika bin Ilyas, ya, nasabnya 20 ke atas sampai kepada Adnan. Ini disepakati oleh para sejarah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Golib bin Fihr bin Malik bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar, ya, bin Adnan. Dan setelah itu dari Adnan ke Nabi Ismail ada khilafiyah di antara para ulama. Nabi Muhammad SAW, kita akan mulai dari berita yang dimana disebutkan di dalam poster, Rasulullah adalah sang pemimpin. Apakah Rasulullah ini pemimpin? Iya, ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia, akan ada pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Jadi Rasulullah adalah pemimpin manusia di hari kiamat, dan Rasulullah pemimpin manusia di akhir zaman,
yaitu di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi semua para nabi. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW Isra, kemudian diriwayatkan Rasulullah berangkat di malam hari itu menaiki buraq. Buraq ini kata Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim adalah kendaraannya para nabi. Dia lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada keldai. Bentuknya panjang dan dia bisa meloncat satu langkahnya sejauh orang memandang. Kemudian Rasulullah menunggangi buraq ini sampai ke mana? Sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis kemudian Rasulullah mengikat buraq ini di tempat parkir kendaraan. Kemudian Rasulullah sholat dan di situ semua para nabi, para rasul berkumpul. Rasulullah disuruh memimpin sholat ya oleh Jibril dan para nabi, para rasul menjadi makmumnya. Kisah ini sahih. Ya, suatu hari Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Abu Sufyan datang ke mana? Datang ke Syam. Syam ini waktu itu masih dikuasai oleh Romawi. Datang ke Syam ingin membujuk Raja Romawi untuk memusuhi Rasulullah. Sampai di sana, kemudian kata Raja Romawi, coba ceritakan apa hal-hal yang membuat aku menjadi benci ke orang itu, katanya, ke Muhammad. Kata Abu Sufyan, ya ada satu hal, katanya, mungkin kau akan ketawa. Katanya. Apa? Muhammad bilang di malam hari dia berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Dan kemudian Raja ini tidak diam, ya tidak tertawa. Dia ini banyak baca kitab Taurat, kitab Injil. Dia nanya ke para ulamanya, betul begitu? Ada seorang nabi begitu. Kemudian penjaga masjid Baitul Maqdis dia angkat tangan. Wahai Raja, aku tahu malam itu kapan. Kenapa? Kata Raja. Kata dia, aku ini pernah 1 malam di mana pegawai-pegawaiku di Baitul Maqdis susah untuk menutup pintu. Aku datang, kemudian kami mencoba menutup pintu masjid dan tidak bisa ditutup. Kemudian dipanggillah dipanggillah para tukang itu yang suka benerin pintu masjid. Dipanggillah tukang-tukang, kemudian datang ke Baitul Maqdis dan tukang juga tidak bisa menutup pintu masjid Baitul Maqdis. Kemudian kata dia, kemudian aku menyuruh para pegawaiku untuk datang esok harinya. Keesokan harinya aku datang dengan tukang itu dan pintunya bisa ditutup begitu aja. Dan kemudian kata tukang ini, kata orang ini, ya kata pegawainya raja ini, dan aku melihat, wahai Raja, di halaman itu ada bekas orang mengikat kendaraan. Ada bekas orang mengikat kendaraan. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Sayyidun Nas. Rasulullah adalah pemimpin manusia di dunia dan juga pemimpin manusia nanti di yaumil kiamah. Maka Rasulullah SAW dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi uswatun hasanah, teladan sampai akhir zaman, tidak akan pernah dilupakan. Ketika turun ayat inna syani'aka huwal abtar di surat Al-Kautsar, para mufassir mengatakan inna syani'aka huwal abtar, di antara tafsirnya adalah bahwa nanti orang-orang yang mencaci maki Rasulullah, seperti sekarang ada orang bikin yang di Perancis itu, bikin karikatur, ya, bikin karikatur tentang Rasulullah. Huwal abtar, mereka akan terputus, mereka akan mati, mereka tidak akan ada yang mengingat lagi. Adapun engkau, wahai Muhammad, akan terus tersambung dan namanya akan terus berada sampai nanti akhir zaman. Nah, ini di antara tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ali tentang kalimat huwal abdina syani'aka huwal abtar. Siapapun yang mengejek Rasulullah dari zamannya Rasulullah sampai hari ini, yang mencaci maki Rasulullah huwal abtar, dia akan mati, dia akan hancur, dan Rasulullah akan terus saja pengikutnya akan semakin banyak. Lihat hari ini, ya luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Sayyidun Nas yaumal qiyamah. Kemudian para jamaah sekalian, sekarang ada pertanyaan, ya, sebesar apakah perjuangan Rasulullah SAW dalam hidupnya dan penderitaan seberat apa yang dirasakan oleh Rasulullah dalam menjadi pemimpin manusia. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, berat sekali apa yang dipikul oleh Rasulullah SAW, harisun 'alaikum, beliau sangat perhatian terhadap kalian.
Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, datangnya Rasul itu sudah disiapkan. Maka segala mujizat untuk Rasulullah juga sudah dipersiapkan. Ya, kita tahu mujizat teragung adalah Al-Quran, dan turunnya Al-Quran sangat berat. Sudah sering saya ceritakan dalam kajian tafsir. Yang kedua, mujizat Rasulullah itu banyak, bukan hanya Al-Quran. Contoh, dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah, dikatakan kata Jabir, suatu hari aku bersama Rasulullah sedang dalam safar. Tiba-tiba Rasulullah SAW ingin buang hajat. Ya, ingin buang hajat. Kemudian Rasul bilang ke Jabir mau buang hajat. Beliau mencari lembah untuk buang hajat. Di lembah itu beliau mencari tempat untuk menutup dirinya, dan tidak ditemukan kecuali ada 2 pohon yang berjauhan. Jadi 2 pohon yang berjauhan. Ini hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini sahabat Ansor yang riwayat hadisnya paling banyak, kedua setelah Anas bin Malik. Kemudian turunlah ke lembah itu, kata Jabir bin Abdillah, Rasulullah kemudian mendekati pohon yang pertama. Dahan pohonnya dipegang oleh Rasulullah dan beliau mengatakan, berjalanlah wahai pohon dengan izin Allah. Kata Jabir, aku melihat dengan mata kepalaku pohon itu berjalan dan bergerak seperti Rasulullah menggerakkan hewan atau kuda dengan pelananya. Kemudian pohon itu, kalau kita gimana ya, mungkin wah ini apa ini sakti gitu ya. Ini bergerak mendekati pohon satu lagi, kata Jabir bin Abdillah. Kemudian setelah dua-duanya ketemu, dipegang 2 pohon itu, kemudian kata Jabir, dan Rasulullah mengatakan ilta'ima biidnillah, merunduklah dengan izin Allah, falta'ama biidnillah. Kemudian merunduklah 2 pohon itu, dan kemudian Rasulullah buang hajat. Mau buang hajat aja. Ini salah satu riwayat yang menunjukkan Rasulullah mujizatnya sangat agung. Kata Jabir lagi, ya, pernah suatu hari dalam perjalanan di perang Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kata para sahabat, kita semua kehabisan air. Hanya tinggal 1 kendi, 1 wadah. Kemudian kata Rasulullah, apakah masih ada persediaan? Tidak ada ya Rasulullah, semuanya sudah kehabisan air. Kata Rasulullah, berkumpullah semuanya, ambil air yang tadi. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke kendi itu, kemudian keluar air dari jari jemari Rasulullah. Semua orang, kata Jabir, ini hadisnya riwayat Muslim juga, menyiapkan wadah dari di bawah air yang di bawah tangan Rasulullah yang mengalir air dari situ. Dan semuanya, kata Jabir, berwudu, minum dari air dari situ. Ini perawi, ini Jabir ditanya sama yang perawi yang mendengarnya. Kata perawi yang mendengarnya, wahai Jabir, berapa orang, katanya. Jadi yang mendengar ini enggak beneran gitu, enggak, semuanya percaya itu pasti mujizat. Mereka hanya mengatakan, wahai Jabir, berapa orang yang minum dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah? Apa jawaban daripada Jabir? Kata beliau, yang minum waktu itu di perang di Hudaybiyah adalah jumlahnya 1.500 orang. 1.500 orang. Kalau warga komplek tuh ada 1.500? Enggak ada ya. Kira-kira 1.500 orang tuh berapa orang minum wudu ya, habis berapa ya? Berapa toren gitu ya. Berapa liter gitu. Ini mengalir terus sampai 1.500 orang. Ini mujizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari lagi diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang safar dalam sebuah peperangan. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kita kehabisan makanan. Bagaimana kalau kita sembelih 1 unta kita? Kata Rasulullah, boleh, katanya, sembelih aja. Kata Umar, ya Rasulullah, kita lebih butuh kepada tunggangan daripada makanan, karena perjalanan masih panjang. Terus akhirnya berdebatlah para sahabat. Yang lain lapar, Umar pengennya tunggangan nggak boleh ada yang berkurang. Akhirnya kata Rasulullah, kumpulkan semua tempat makanan kalian, dikumpulkan 1 pasukan. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu jumlahnya di atas 600 orang. Dikumpulkanlah wadah makanan ya di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah, atas izin Allah, tempat makanan sudah penuh. Kemudian dilihat tempat makanannya sudah penuh. Ya, sudah penuh dengan makanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya,
Wahai para sahabat, saksikanlah bahwa aku adalah utusan Allah, yang dengannya aku diutus dengan kalimat tauhid. Siapa yang beriman kepadaku dan tidak berbuat syirik, sampai dia mati dia akan selamat. Jadi Rasulullah itu kalau bercerita tentang hal-hal ini, selalu Rasulullah menyelipkan kalimat tauhid dan larangan berbuat apa? Syirik, karena itu kuncinya. Ya, orang sesoleh apapun kalau berbuat syirik sudah selesai. Ya, selesai. Nah, ini mana azizun alaihi ma'anitum. Jadi Rasulullah itu mukjizat Rasulullah juga sangat banyak dan sangat besar sekali. Dalam riwayat lain, saya ceritakan beberapa riwayat, ini hanya dari Muslim aja ya. Belum riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, ya, Hakim dalam Muwatta, dan banyak lagi. Mukjizat Rasul banyak ya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini dari Muslimnya yang saya banyak ceritakan. Dikatakan lagi dalam riwayat Muslim, pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang safar. Kemudian para sahabat kehabisan air. Kemudian oleh Rasulullah disuruh 2 sahabat untuk mencari air. Ketika sahabat mencari air, ketemu dengan wanita yang lagi memikul kendi yang di dalamnya ada air. Kendi itu di atasnya ada lubangnya tempat masukin air, di bawahnya kan ada untuk keluar airnya kan. Nah, kemudian dicegat oleh sahabat. Kata sahabat, wahai fulanah, wahai wanita. Wanita ini orang miskin, dia habis ngambil air. Itu ada airnya katanya, nggak ada air katanya, ini cuma aku yang ngambil. Kemudian kata para sahabat, berapa jarak ngambil air? Ngambil air itu berapa jaraknya dari sini? Kata wanita ini, perjalanan jalan kaki sehari semalam ke tempat ngambil air. Kemudian kata sahabat, boleh kamu ikut kami katanya. Terus dia ikut karena takut wanita ini. Didatangkan ke hadapan Rasulullah. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, tempat air sangat jauh dan ini ada seorang wanita membawa air. Kemudian wanita ini ditanya oleh Rasulullah, wahai fulanah, siapa engkau? Dari kalangan mana? Wanita ini menjelaskan dan menceritakan, saya ini miskin dan begitu agar disayangi oleh kaum laki-laki. Dia tidak tahu itu Rasulullah. Kemudian kata sahabat yang bawa itu, wahai wanita, ini Rasulullah. Kata wanita ini, apa itu Rasulullah katanya gitu. Wanita orang Badui, nggak tahu apa-apa. Kemudian kata Rasulullah, kemarikanlah kendi itu, aku tidak akan mengurangi airnya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, maka Rasulullah kemudian dalam hadis Muslim ini, Rasulullah kemudian memegang perut kendi itu, kemudian dibuka air, kocoran airnya, kemudian semua sahabat disuruh untuk mengambil air, menyiapkan tempat air dari kendi itu. Kemudian semua tempat airnya para sahabat penuh dan semua sahabat wudu dan minum dari kendi itu. Kemudian ditutup lagi, kemudian kata Rasulullah, wahai fulana, wahai wanita, ini kendi yang di dalamnya isi air milikmu masih penuh. Aku tidak menguranginya. Kami diberikan minum oleh Allah. Kemudian wanita ini sangat senang ya, dan melihat keajaiban itu dia aneh. Kemudian kata Rasulullah, kasih dia berapa makanan dan berapa barang. Dia pulang ke rumahnya. Ditanya sama keluarganya, kok lama sekali? Kata wanita ini, aku tadi dicegat oleh penyihir terhebat katanya. Kan dia nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dicegat oleh penyihir terhebat katanya gitu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mujizatnya. Jadi banyak sekali lah mujizat Rasulullah itu, sangat banyak sekali ya. Ini baru dari riwayat Muslim dan ini baru dari Jabir bin Abdillah. Bayangkan, coba kalau semua sahabat meriwayatkan, kita bahas satu-satu, mungkin seharian kita akan bahas semua mujizat Rasulullah, hanya mujizatnya saja. Jadi mujizat Rasulullah sangat banyak, dan yang paling besar, yang paling agung, yang sekarang orang melupakannya, mulai meninggalkannya, itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah mujizat yang paling agung, yang dengan Al-Quran ini Rasulullah dulu memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Ya, dan dengan Al-Quran inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan dinul Islam dan menyebarkannya sampai ke pelosok dunia. Dan inilah mujizat yang kita sampai hari ini terus mendapatkan hidayah, yaitu adalah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran, karena di antara ciri akhir zaman itu umat manusia menjauh dari umat Islam menjauh dari Al-Quran. Ya, Al-Quran hanya tulisan, kemudian kita jarang membacanya, dan kalaupun dibaca, la yatajawazu hanajirahum, kata Nabi, tidak melewati tenggorokannya. Jadi naudzubillahi min dzalik.
Kalau sahabat dulu ya tiap hari itu nungguin wahyu karena mereka kan menyaksikan wahyu turun. Jadi kalau datang satu hari pagi itu mereka saling berbisik, kira-kira surat apa hari ini akan turun, wahyu apa hari ini akan turun. Mereka ini makanya kata sahabat ya, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud mengatakan para sahabat itu melihat Al-Quran itu seperti risalah, surat dari kekasih. Kalau mereka itu ada ayat yang mereka tidak paham, mereka akan mencari tahu karena itu surat dari kekasih yang harus difahami ayat-ayatnya. Nah, ini tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang lengkap. Dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama, bahwa mukjizat para nabi sebelum Rasulullah itu kalau dikumpulkan semuanya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menjadi uswatun hasanah, teladan ya yang lengkap. Coba punten bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak ingin meneladani ketika menjadi seorang ayah, ingin meneladani bagaimana caranya menjadi seorang ayah yang baik, menjadi teladan seorang ayah yang baik, belajar dari Nabi Isa, bisa nggak? Nggak bisa, karena Nabi Isa nggak punya anak. Ya. Kalau misalnya bapak-bapak punten ya, ingin meneladani ketika bagaimana caranya menjadi orang kaya yang soleh, tapi dari Nabi Isa, dari Nabi Musa, Nabi Zakaria, nggak bisa karena mereka miskin. Bagaimana kalau ingin meneladani jadi orang miskin dari, kalau kita jadi miskin, meneladaninya dari Nabi Sulaiman, nggak bisa juga karena Nabi Sulaiman selama hidupnya kaya raya, ya, dan seterusnya. Nah, tapi Rasulullah ini lengkap. Rasulullah adalah seorang suami, Rasulullah seorang ayah, Rasulullah adalah seorang pemimpin, Rasulullah adalah seorang yang pernah menjadi kaya, dan Rasulullah juga pernah miskin dan seringnya miskin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti pada nabi-nabi yang lainnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, Rasulullah itu semua teladannya ada, lengkap pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suami ada, jadi ayah ada, jadi pasangan hidup ada. Nabi Isa nggak ada pasangan hidupnya. Ya, kemudian jadi apa? Rasulullah misalnya Nabi Musa jagoan, ya, wah kekar, ya, tukang kalau kelahi itu tenaganya luar biasa. Rasulullah juga sama. Dalam riwayat sahih dikatakan Rasulullah pernah suatu hari berdakwah ke sebuah desa yang kepala desanya kalau sekarang mungkin kadesnya gitu ya, kepala desanya adalah pegulat, namanya Rukanah. Ini pegulat Arab terkenal. Ketika mau datang ke desa itu dicegat di pintu desa. Kata Rukanah, Muhammad, kamu mau dakwah katanya. Gulat dulu sama saya. Kata Rasulullah, ayo katanya. Rasulullah dalam riwayat menyingsingkan bajunya. Kemudian diriwayatkan, ya, kemudian dimulailah gulat. Rasul langsung pegang badannya Rukanah, dibanting langsung oleh Rasulullah. Rukanah kaget, Rukanah bangun, kata Rukanah, Rasulullah, Muhammad, ulangi lagi, aku belum siap katanya gitu. Kemudian kata Rasulullah, boleh katanya, diulangi sampai 3 kali dan Rukanah jatuh terus. Itu teladan semuanya ada pada diri Rasulullah. Ya, musibah juga Rasulullah menjadi manusia yang musibahnya ujiannya paling berat. Jadi Rasulullah adalah teladan. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Memang Rasulullah ini pernah kaya, tapi Rasulullah sangat sering miskin. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumah Rasulullah. Rasul sedang berbaring di rumahnya di atas tikar. Di atas tikar yang sangat jelek. Umar nangis. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah raja-raja Persia itu mereka duduk di atas kasur yang empuk, Raja Romawi dan raja-raja lainnya. Engkau lebih berhak ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, tidakkah engkau ridho kalau aku memilih kenikmatan itu untuk nanti di surga dan aku membiarkan hari ini seperti ini? Kata Rasulullah dalam riwayat lain, wahai Fatimah, aku pernah didatangi oleh Jibril dan ditawari agar gunung Uhud itu diganti atau dijadikan emas untuk Rasulullah, dan aku menolaknya. Jadi Rasulullah bisa kaya kapanpun. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sering miskin. Dalam riwayat sahih dari Aisyah dikatakan, kata Aisyah, Rasulullah itu, kami istri-istri Rasulullah di kota Madinah, semenjak kami menginjakan kaki di Madinah,
rumah-rumah kami, kata Aisyah, rumah-rumah kami tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Dalam riwayat lain dikatakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari sedang berjalan dengan para sahabatnya dalam sebuah safar peperangan dan tidak punya makanan kecuali rerumputan yang biasa dimakan oleh kambing. Kemudian kami memakannya dan kemudian kata Sa'ad, kami semuanya buang hajat, buang air besarnya seperti kambing, katanya, karena yang dimakannya seperti kambing. Kemudian dalam riwayat lain, ya, kata Anas bin Malik, pembantunya Anas bin Malik mengatakan, wahai para sahabat, makanlah yang enak. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya dia tidak pernah makan kue yang enak, maksudnya roti yang enak, dan Rasulullah tidak pernah makan daging kambing bakar yang banyak yang enak. Jadi satu kambing dibakar kemudian dimakan yang bareng-bareng gitu ya. Itu tidak pernah Rasulullah sampai Rasul meninggal. Jadi Rasulullah kehidupannya begitu. Sahabatnya gimana? Sama. Ya, sahabatnya juga sama. Makanya kebanyakan para masakin, orang kayanya banyak tapi kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Ya, tapi mereka dididik oleh Rasulullah, seorang pemimpin yang luar biasa, menjadi orang-orang hebat. Contoh, di antara sahabat, di antara mereka ada orang yang hidupnya itu hanya satu baju. Dan mereka dengan satu baju itu tidak marah-marah dengan takdir Allah itu, ibadahnya tetap semangat, ya, tidak mengeluh, ya, tetap saja dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bajunya satu. Di antaranya adalah Abu Darda. Abu Darda ini pernah menjadi pemimpin di salah satu kota Syam di zaman Umar bin Khattab. Umar datang ke sana. Kata Umar, "Bagaimana keadaan kalian?" Ini di rakyatnya. Kata mereka, "Alhamdulillah," katanya. Kata Umar, "Aku ingin melihat daftar orang-orang miskin di sini." Dituliskan oleh pengawal harta zakat Baitul Mal kaum musliminnya, ditulis nama-nama rakyatnya yang miskin. Nama terakhirnya ada nama gubernurnya, Abu Darda. Kata Umar, "Kok ini ada gubernur di sini?" Kata, "Iya, miskin juga," katanya gitu. Kemudian dia datang, kemudian kata mereka, "Apa yang kalian keluhkan dari Abu Darda?" "Kami tidak mengeluhkan kecuali satu hal, dia seminggu sekali tidak pernah keluar rumah." Umar datang ke rumahnya Abu Darda. Kata Umar, "Wahai Abu Darda, di rumah kamu tidak ada apa-apa kecuali tameng dan pedang. Kenapa engkau tidak mengambil hakmu dari amanah gubernur?" Kata dia, "Wahai Umar, bukankah engkau pernah mendengar bahwa harta akan dihisab nanti di hari kiamat? Biarkan aku seperti ini." Kemudian kata Umar, "Wahai Abu Darda, aku mendengar keluhan dari rakyat. Kamu setiap pekan ada satu hari nggak keluar rumah. Kenapa?" Kata Abu Darda, "Wahai Umar, bajuku cuma satu. Seminggu sekali aku cuci. Ketika bajuku dicuci, aku telanjang di rumah menunggu bajuku kering." Ini gubernur memimpin satu negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah, satu lagi Libanon. Ya, dulu dipimpin oleh satu orang namanya Abu Darda. Ini orang-orang didikannya Rasulullah SAW. Di antaranya lagi adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang dari negeri Daus, ya, bukan orang Madinah. Datang ke Madinah terlambat, beliau datang di tahun ke-7. Tapi menjadi sahabat yang riwayatnya paling banyak karena beliau tidak kemana-mana, diam di masjid mendampingi Rasulullah terus-terusan. Abu Hurairah ini miskin, nggak punya keluarga, tinggalnya di masjid. Ya, Abu Hurairah dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bajunya cuma 2. Bajunya sampai lusuh sekali. Suatu hari ingin memperbaharui bajunya, dia cat bajunya, dia sablon bajunya pakai tanah merah. Jadi tanah merah dikasih air, masukin, kemudian dia angkat, dijemur, kemudian kering, dia pakai. Sahabat-sahabat memujinya. Abu Darda baju baru, katanya, habis di baju baru warnanya merah, katanya. Padahal merah dari tanah. Namun orang bilangnya kotor bajunya gitu kan. Ini baju baru. Kata Abu Hurairah, "Wa inilah akhir," katanya. Dan aku pernah suatu hari tersungkur baina mimbari Rasulullah, antara mimbar Rasulullah dan rumahnya. Dan fayaji ujai, datang seseorang kepadaku, seorang sahabat, menginjakkan kakinya di leherku, dia menyangka aku kesurupan dan aku gila. Kata Abu Hurairah, "Ma bi min junun," ketahuilah aku tidak gila.
aku tersungkur karena aku kelaparan belum makan beberapa hari. Ya, sahabat itu luar biasa ya. Mereka padahal kan bisa datang ke rumahnya Umar, ke rumahnya Abu Bakar, atau ke rumahnya Utsman, orang kayanya. Tapi luar biasa ya, mereka tuh ini. Makanya para ulama mengatakan tidak ada yang bisa menandingi para sahabat, nggak ada. Ya, nggak usah berpikir saya ini hebat. Ya, apanya, nggak akan ada yang bisa. Dari sisi apapun, nggak akan ada yang bisa menandingi sahabat. Ya, dari sisi apa? Nggak akan ada yang bisa. Kata para ulama, apa ada sekarang hari ini yang mau misalnya punya istri 2, ditalak 1, dinikahkan ke temannya? Nggak hanya sahabat yang bisa melakukan itu. Ya, punya harta, ya hartanya dibagi 2, diserahkan sisanya sebagiannya kepada sahabat. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Kita bantu saudara kita paling sebagian persen dari harta kita. Sahabat itu kan begitu. Kata Aisyah dalam hadis sahih, Abdurrahman bin Auf itu pernah menjual kebunnya dan menghasilkan uang 40.000 dinar. 40.000 dinar itu, 1 dinar itu hari ini 3,5 juta rupiah. Dinar itu emas ya, kepingan emas. Berarti 40.000 dinar itu sekitar 140 miliar. Kata Aisyah, semuanya diinfakkan. Kan nggak ada sekarang infak segede itu gitu. Ya, orang paling kaya paling infak berapa miliar gitu. Ini jadi tidak ada yang bisa nandingi mereka. Nah, Abu Hurairah ini suatu hari diajak oleh para sahabat, wahai Abu Hurairah, ayo kita ke pasar mencari rezeki. Kata Abu Hurairah, aku khawatir ada hadis Nabi yang tertinggal. Kata. Jadi kita tadi bapak sholat ya wudu, itu banyak hadisnya dari siapa? Abu Hurairah. Dan beliau menjaga itu perutnya itu ya agar beliau ini bisa menyampaikan hadis kepada kita. Dikatakan pernah suatu hari Abu Hurairah mengatakan, aku pernah suatu hari lapar sekali, aku tekan perutku dengan tanganku dan mencari Abu Bakar. Untuk apa? Kata Abu Hurairah, bukan minta makan. Abu Hurairah datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar katanya, bacakan Al-Quran agar aku lupa dari kelaparanku. Kemudian Abu Bakar menolaknya, cari Umar. Kemudian ketemu Rasulullah. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah tahu aku sedang kelaparan sekali. Kata Rasulullah dengan cara yang sangat lembut. Rasulullah kemudian melirik Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ayo ikut. Kata. Abu Hurairah senang, ini apa saya ada makanan. Kata. Sampai ke rumah Rasulullah, ternyata ada 1 baskom susu di rumahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, masuklah kami ke rumah Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai istriku, ke Aisyah, ini dari mana? Ini ada pemberian dari saudara kita, susu. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ini ada susu. Kata Abu Hurairah senang. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, panggil sahabat-sahabat yang miskin yang ada di masjid. Kata. Maksudnya miskin itu yang tinggal di masjid, namanya Ahlus Suffah. Kata Abu Hurairah, kan aku yang lapar. Katanya, kenapa harus manggil yang lain? Kemudian kata Abu Hurairah, aku akhirnya ke masjid. Dipanggillah, jumlahnya belasan orang, semuanya duduk berdempet-dempetan di rumah Rasul, kan kecil rumah Rasulullah. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah kemudian setelah itu bilang, wahai Abu Hurairah, kasihkan susu itu kepada sahabat-sahabat itu. Kata Abu Hurairah, kok nggak aku duluan? Katanya, susunya tinggal 1 baskom itu, ini nggak akan cukup katanya. Kemudian kata Abu Hurairah, kemudian dikasihkan. Kata Rasul, ayo kasihkan. Setiap dia ke temannya, kan yang di masjid itu miskin-miskin banyak. Selain Abu Hurairah, ya di situ ada Salman, ya di situ ada Bilal, di situ ada sahabat-sahabat yang lainnya. Dikasih satu-satu. Setiap beliau ngasih, beliau bilang, ya ini pasti nggak cukup. Katanya, aku juga lapar. Terus begitu sampai terakhir, ternyata susunya masih penuh. Kata Abu Hurairah, dan ketika semuanya sudah kenyang, ternyata di baskom itu nggak berkurang airnya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, sekarang giliran kau minum. Sudah diminum, kata Rasulullah, minum lagi. Diminum lagi, terus minum lagi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah, sudah nggak ada tempat di perutku. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini adalah rezeki dari Allah. Lihat para sahabat ya, kehidupannya luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan, Sa'ad bin Malik yang meriwayatkan, kata beliau, pernah suatu hari kami sedang dalam perjalanan. Kami semuanya ada yang meriwayatkan dalam peperangan. Hadisnya riwayat Muslim, ya. Kami semuanya kelaparan. Jadi sahabat itu perang, jihad tapi lapar. Ya, jihad tapi lapar.
Kami kumpul di tenda. Kami tidak punya makanan kecuali daun yang biasa dimakan. Kalau orang Sunda lalaban. Lalaban. Kemudian kata Sa'ad, kemudian kami membagi daun itu setengah-setengah. Lalaban, Pak, punten ya. Kita kan nggak akan ngalami ini mudah-mudahan. Dan kita mungkin tidak mengalami, belum pernah mengalaminya. Daun, misalnya daun apa? Daun singkong gitu, ada berapa lembar dibagi-bagi. Kan kita nggak mengalami itu. Ini sahabat tuh mengalami itu. Kata Sa'ad, kami kemudian membagi-bagi daun itu dipotong-potong, dimakan. Ketika kami istirahat, kata Sa'ad bin Malik, demi Allah, tidak ada yang berkumpul di tempat itu yang makan daun itu kecuali beberapa waktu kemudian kami semua menjadi pemimpin di penjuru dunia. Ini Rasulullah, sang pemimpin, ya. Makanya kehebatan Rasulullah adalah mencetak para pemimpin. Jadi itulah kehidupan Rasulullah dan itulah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim. Maka dikatakan ajizun alaihi ma'anitum. Kemudian sekarang poin ketiga ini terakhir, atau ketiga ini sebelum terakhir. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu perhatian terhadap kalian. Apakah betul? Ya. Rasulullah dikatakan dalam hadis sahih, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua para nabi punya doa yang diijabah. Semuanya doa-doa yang besar ini sudah diminta oleh para nabi di dunia. Adapun aku, kata Nabi, aku sisakan untuk nanti di akhirat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk umatku. Jadi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatiannya sangat kuat sekali terhadap umat. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad, saya lupa riwayatnya, dari Aisyah. Aisyah pernah suatu hari datang ke Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakan kepada Allah aku. Rasulullah langsung mengangkat tangan. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma gfir li Aisyah min dzambihi ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa ma asarat wa ma alanat. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang lalu, yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat. Aisyah senang dengan doa Rasulullah sampai dia tertawa. Sampai Aisyah itu gogoleran lah bahasa Sundanya, saking senangnya dengan doa Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, atasurina ya Aisyah, engkau senang dengan doa ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, siapa yang tidak senang dengan doa-doa engkau ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah doa yang tadi aku bacakan itu selalu aku bacakan setiap habis sholat wajib untuk umatku. Rasulullah memperhatikan kita sampai urusan-urusan nanti di yaumil qiyamah. Rasul perhatian terhadap umatnya, sayang terhadap umatnya, bahkan masuk ke dalam bab-bab fikih. Ya Rasulullah itu kayak misalnya sholat. Gimana kalau orang jadi imam, di belakang ada bayi yang nangis? Apa sunnahnya? Dipercepat sholatnya. Rasulullah pernah dalam hadis riwayat Anas bin Malik, sholat subuh itu adalah sholat yang panjang. Sunnahnya sholat punten Pak ya. Sholat subuh itu sunnahnya panjang. Ya sunnahnya panjang. Makanya sholat subuh itu sunnahnya baca surat Qaf 1 surat, baca surat misalnya Al-Mursalat 1 surat gitu ya. Bacanya panjang-panjang. Nah suatu hari Rasulullah membaca surat paling pendek, surat Al-Kautsar dan surat Al-Ikhlas, atau dalam riwayat lain surat Al-Asr dan surat yang lainnya. Anas kaget, kemudian beres sholat, ya Rasulullah, kok tumben? Kata Anas, tiba-tiba engkau sholatnya pendek sekali. Kata Rasulullah, aku tadi sedang sholat mendengar ada tangisan seorang bayi di belakang. Aku khawatir bayi ini datang dengan ibunya dan ibunya tidak khusyuk, maka aku mempercepat sholat. Ya, ini luar biasa ya. Ini namanya perhatian, dan ini berkaitan dengan fikih juga, berkaitan dengan urusan fikih. Makanya para ulama mengatakan menjadi imam itu bukan hanya bagus bacaan, tapi syarat lainnya adalah faham fikih. Makanya syarat jadi imam itu ada 10. Ya, di antaranya bacaan Al-Qur'an dan memahami fikih salat, Saya pernah suatu hari salat Jumat di sebuah masjid jadi makmum, duduk di belakang. Ya, di samping saya, di shop ketiga lah, di samping saya ada seorang bapak bawa bayinya, bawa anak kecil masih bayi, mungkin istrinya sakit atau istrinya tidak ada. Bayinya masih usianya sekitar 1 tahun lah, duduknya masih dipegang itu. Nangis, usia segitu kan nggak bisa diajak ngobrol ya kalau udah nangis. Khotib ini itunya nangis, semakin kenceng khutbahnya, semakin dilamain. Aduh, saya bilang ini bukannya segera ditutup ya khutbahnya. Terus
Ya, ini pernah ini sampai saya sholatnya diulang. Khotib itu saking ributnya itu di masjid. Bayangkan coba segede gini misalnya ada yang nangis bayi kenceng. Konsentrasi nggak semuanya? Enggak. Ya, dan khotibnya semakin kenceng khutbahnya, semakin lama. Dan mungkin karena kurang konsentrasi akhirnya dia lupa 2 khutbah. Jadi dia khutbahnya cuma sekali. Jadi cuma di akhir kemudian ditutup dengan doa kemudian salam. Kemudian sholat. Sedangkan 2 khutbah itu termasuk rukunnya khutbah Jumat. Ya, jadi khatib Jumat juga harus tahu apa yang wajib dalam khutbah. Khutbah itu apa rukunnya, sunnahnya apa saja. Salah satunya adalah dua khutbah. Ya, dan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i ya mengharuskan mengulang sholat. Jadi beres sholat saya tegur imamnya tuh saya ulang sholat. Jadi sholat duhur. Bayangkan itu masjid itu jadi. Ya, jadi itu berkaitan dengan fikih. Ya, berkaitan dengan fikih. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam raufun rahim. Ini Rasulullah adalah raufun rahim, sangat lembut dan kasih sayang pada kalian. Suatu hari Mikdad bin Al-Aswad. Jadi sahabat itu kalau lapar datang ke rumah sahabat yang lain. Ada namanya Mikdad pemuda, seorang pemuda. Beliau ini penunggang kuda yang hebat. Jadi penunggang kuda Rasulullah itu ada beberapa yang muda-muda yang hebat-hebat. Di antaranya Ali, Mikdad, kemudian Mu'ad bin Jabal, ya mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang hebat. Mikdad ini kelaparan, ya beliau bukan orang Madinah. Mikdad bin Aswad ini datang, kemudian keliling ke rumah-rumah sahabat, minta makan. Ya aku lapar nih, katanya udah berapa hari nggak makan. Kata sahabat, kami juga nggak punya apa-apa. Jadi sahabat tuh menolak karena nggak punya makanan juga. Jadi akhirnya Mikdad ini keliling, dia lapar, ketemulah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai Mikdad, ayo ke rumah katanya, ayo ke rumah. Ke rumah lah, kemudian kata Rasul, kalian tidurlah di sini katanya. Dan itu ada susu, ya ada susu itu untuk kalian dan untukku. Jadi ada susu, di situ ditempatkan. Susu itu hanya bisa diminum oleh 3 orang, air susu itu. Kemudian minumlah kata Rasulullah, aku mau sholat. Rasul ke masjid sholat. Ini sahabat ini minum, ya dua-duanya setelah minum disisakan segelas gitu ya untuk Rasulullah. Kata Mikdad, aku kemudian tidur. Aku masih lapar. Dan Rasulullah sholat. Rasulullah bolak-balik ke rumah, kemudian ke masjid lagi. Kata Mikdad, datanglah setan katanya. Dia bilang cerita gitu ya. Datang setan maksudnya datanglah godaan. Setan bilang, wahai Mikdad katanya, itu susunya masih ada. Rasulullah tuh nggak butuh susu segitu. Ya karena Rasulullah bisa mencari dari sahabat lain. Minum aja. Kata Mikdad, aku langsung bangun, aku minum susu itu. Kemudian aku tidur lagi. Kemudian kata Mikdad, aku tapi nggak bisa tidur karena itu haknya siapa? Rasulullah. Aku takut katanya. Datang Rasulullah ke rumahnya. Rasul mau minum. Airnya udah habis. Kata Mikdad, aku kemudian mengintip dari sarungku. Rasulullah sedang berada di depan wadah itu dan Rasulullah melihatnya kosong. Dan Rasul berdoa. Mengangkat tangan, aku langsung takut katanya. Wah ini doa, wah udah kata Mikdad, mati aku nih katanya. Kemudian Rasulullah berdoa, doanya apa? Kata Mikdad, ternyata doa Rasulullah, ya Allah berikan rezeki kepada hambamu. Kemudian Mikdad langsung loncat, kemudian bilang, ya Rasulullah ada kambing di rumahmu katanya. Kata Rasulullah ada di belakang katanya. Kemudian dicari, kata Mikdad, tadinya mau disembelih, ternyata kambing yang kurus-kurus itu sudah ada susunya, diperahlah susunya. Kemudian setelah itu dibawalah oleh Mikdad 1 mangkok besar. Rasul lapar, belum minum, belum makan malam itu. Kemudian kata Mikdad, ya Rasulullah, isyrab, minum. Rasul minum. Setelah selesai, Rasul mau nanya tentang air tadi. Kata Mikdad, Rasul minum lagi katanya, minum lagi. Udah selesai, Rasulullah minum lagi katanya gitu. Terus setelah selesai, kemudian Mikdad tertawa dan kemudian kata Rasulullah, hati-hati katanya ketawa kamu ini. Kata Mikdad, ya Rasulullah, aku yang minum minuman engkau. Kata Rasulullah, ya Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Rasulullah nggak marah, ya Rasulullah tuh apa ya? Banyak kehidupan Rasul tuh bagus-bagus, ya, indah-indah gitu ya. Rasulullah itu raufun rahim, sangat lembut sekali dan sangat sayang sekali kepada umatnya. Rasul perhatian, sangat sayang, dan ini terbukti dalam banyak riwayat. Dan inilah penjelasan beberapa kisah atau beberapa hal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin menyampaikan terakhir penutup,
Kisah-kisah ini bukan untuk selingan, bukan untuk refreshing, ya. Ini semua untuk menjadi pelajaran di mana posisi kita hari ini di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang saya tahu, punten Pak, ya punten. Kita ini memperingati Rasulullah itu hanya setahun sekali. Saya ingin bahas sedikit aja. Kelahiran Rasulullah itu khilafiyah. Khilafiyah itu diperselisihkan oleh para ulama kapan tepatnya. Nggak ada yang satupun yang berani mengatakan tanggal berapa? 12. Nggak ada. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 25, ada yang mengatakan tanggal 7. Berbeda-beda riwayat-riwayat yang sangat banyak. Khilafiyah. Tapi yang disepakati adalah wafatnya Rasulullah, karena waktu itu hadis sudah terbiasa sahabat. Wafatnya Rasulullah sebuah sepakat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi masalah lahirnya justru khilafiyah gitu. Masalah lahirnya justru khilafiyah. Itu satu. Yang kedua, kemudian di zaman Rasulullah tidak pernah diperingati, baru diperingatinya di kurang lebih abad ke-7 ya, abad ke-7 atau abad ke-9 saya lupa. Khilafah, saya lupa juga nama khalifahnya. Waktu itu khilafah ini memiliki pemahaman Syiah, ya, dan dia pertama kali yang merayakannya. Dan kemudian para ulama sebagian membolehkan karena ada kebaikan di dalamnya, seperti Imam Suyuti, ya, seperti Imam Suyuti. Poin yang ingin saya sampaikan adalah mengingat Rasulullah tidak boleh setahun sekali, gitu. Ya, harus setiap hari. Kalau ingin memperingati Rasulullah yang disepakati, ya, diingat Rasulullah tiap hari Senin. Rasulullah meninggal, wafat dan lahir dan wafatnya di hari Senin. Ya, wafat dan lahir dan wafatnya di hari Senin. Dan kita harus tahu, ini terakhir penutup, apa yang harus kita lakukan di depan Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah meneladani Rasulullah. Yang pertama, mengimani Rasulullah adalah seorang nabi akhir zaman, penutup para rasul, penutup para nabi, yang mana kita tidak akan selamat kecuali dengan mengikutinya. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti Rasulullah SAW dalam segala aspeknya, terutama dalam urusan ibadah. Nah, ini yang diperintahkan kita. Kita ini jangan sampai gini, ya. Kita ini misalnya mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, tapi kita tidak mengikuti Rasulullah gitu. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan yang lainnya. Ini juga peringatan bagi kita semuanya. Kita evaluasi diri kita. Jadi kita ini diperintahkan untuk ittiba. Kemudian yang ketiga, harus menjaga Rasulullah dengan cara apa? Menjaga sunnah-sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW, menjaga hadis-hadisnya. Banyak hari ini orang-orang yang tidak mempelajari hadis misalnya. Yang penting Al-Quran. Ya, bisakah orang hanya belajar Al-Quran tanpa hadis? Nggak bisa, ya. Namanya orang-orang inkar sunnah. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini di bandara. Jadi kami pernah berdiskusi. Orang ini bilang, Ustadz katanya, Pak katanya, kita ini nggak butuh Al-Quran katanya. Nggak butuh hadis, cukup Al-Quran. Kalau ada orang bilang butuh hadis, berarti Al-Quran tidak sempurna. Hati-hati itu katanya, gitu. Wah, debatlah panjang sampai waktu itu masuk waktu maghrib, belum terbang ya, masih di waiting room itu. Kemudian pada sholat, si bapak itu ikut sholat. Pas ikut sholat, kesempatan, saya lihat, wah, ini kesempatan nih saya hajar orang ini karena dia telah banyak menyesatkan orang. Saya datangi, bapak sholat apa? Sholat maghrib. Nah, di mana di Al-Quran ada sholat maghrib? Bapak tahu sholat maghrib itu dari mana? Ya ada katanya. Di mana? Dalam Islam. Dari mana? Di Al-Quran ada? Nggak ada sholat maghrib di Al-Quran. Bapak berapa rakaat sholatnya? Namanya maghrib 3 rakaat katanya. Di mana di Al-Quran ada sholat maghrib 3 rakaat? Nggak ada adanya dalam hadis. Ya. Tadi sholatnya gimana? Takbir dulu, ya, atau gimana? Iyalah sholat mah takbir, diakhiri salam katanya. Di mana di Al-Quran ada sholat begitu? Nggak ada. Ya. Akhirnya bapaknya marah dan kabur. Ya, jadi penjelasan bahwa Al-Quran itu rincian dari Al-Quran itu adalah hadis. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran, hadis itu adalah tafsir Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, yang merincikan Al-Quran. Yang ketiga, yang memberikan batasan-batasan. Batasan itu maksudnya kayak misalnya gini. Punten Pak, di Al-Quran ada ayat
laki-laki dan wanita yang mencuri potong tangannya. Dijelaskan nggak berapa rupiah nyurinya? Yang mana yang dipotongnya? Kiri apa kanan? Jari, ya lengan, apa sebelah mana yang potongnya? Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada, adanya dalam hadis. Jadi hadis ini memberikan batasan-batasan terhadap hal seperti itu. Kemudian dirincikan. Tadi pertama menafsirkan, ditafsirkan. Kalau orang menafsirkan dengan pemahaman sendiri bisa sesat, ya, bisa salah. Suatu hari, ya, sahabat Abu Bakar dan Umar menangis ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang beriman itu di dalam dirinya tidak ada kezaliman. Berarti dia mukmin. Kalau ada kezaliman gimana? Nangis Abu Bakar dan Umar. Berarti saya beriman enggak ini gitu. Karena orang beriman itu di dalam dirinya tidak ada kezaliman. Siapa yang enggak punya perbuatan zalim? Semua manusia punya berbuat zalim. Datang ke Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Bakar dan Umar, alam tasma qaula Luqman, bukankah engkau pernah mendengar perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi kezaliman di situ maksudnya adalah perbuatan syirik. Nah, ini tafsir Al-Qur'an dari hadis. Ya, tafsir Al-Qur'an dari hadis. Seperti yang pernah saya ceritakan di sini, ya pernah ada orang yang saya pernah ketemu dengan orangnya tidak mau sholat gara-gara dia bilang saya sudah memiliki martabat yakin. Karena di Al-Quran kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Saya sudah yakin, jadi nggak perlu sholat. Ini sesat. Kenapa? Dia menafsirkan dengan pemahaman sendiri. Yakin itu di situ kata Nabi, al yakin huwa al maut. Yakin itu kematian. Makna yakin itu kematian. Sembahlah Allah sampai datangnya mati. Jadi hadis itu penafsir Al-Quran. Hadis itu merincikan Al-Quran. Solat, dirikanlah solat. Penjelasannya ada dalam hadis. Ya, tunaikan zakat, rinciannya dalam hadis. Nggak ada di Al-Quran zakat emas, zakat perak, ya, zakat kambing, zakat sapi, ya, nggak ada. Ada dalam hadis. Zakat perdagangan, perusahaan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga tadi memberikan batasan-batasan. Misalnya di Al-Quran dikatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan orang berwasiat. Wasiat itu gimana? Sekarang ada orang saya wasiatkan rumah yang ini buat anak yang ini. Apa itu wasiat? Kata Nabi, al wasiyatu apa? Wasiat itu bukan untuk ahli waris. Wasiat itu bukan untuk orang selain ahli waris. Kata Nabi, wathulutsu aktsar, dan sepertiga itu yang paling banyak. Nah, itu batasan adanya dalam hadis, tidak ada dalam rinciannya dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi diberi wahyunya dua, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Kata Nabi, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, aku diberikan Al-Qur'an dan yang mirip dengan Al-Qur'an yaitu hadis. Sehingga Yahya bin Abi Katsir mengatakan Al-Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Karena Al-Quran harus diterjemahkan, ya, harus ditafsirkan oleh hadis. Maka ini salah satu kewajiban kita terhadap Rasulullah, menjaga hadisnya, menjaga sunnah-sunnahnya, ya, sehingga sunnah-sunnahnya kita cintai. Ya, kita tidak boleh membenci sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah Rasulullah itu ya banyak dalam kehidupan kita, dalam pakaian, dalam sehari-hari, itu yang harus biasa kita lakukan. Ini bentuk kita mencintai Rasulullah. Terakhir yaitu adalah menjauhkan diri kita daripada melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena hidup ini, beragama ini, kalau tidak datang dari Nabi maka sesat. Kata Nabi SAW, aku meninggalkan dua wahyu, apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian akan selamat. Ya. Kalau kalian meninggalkannya kalian akan celaka. Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau orang beragama itu suka kok Ustaz dikit-dikit dalil. Agama pakai dalil. Gimana ya, orang urusan dunia aja harus pakai dalil. Punten Pak ya. Punten ya, saya mau cerita di komplek ini, saya pengamat saya. Pak tadi ketua forum tahu ya. Saya masang bendera lama ya. Masang bendera lama tuh. Enggak saya copot-copot. Istri saya bilang itu meni dipasang wae, kata saya teh enggak apa-apa. Setahun lah kata saya teh dipasang. Ya, dipasang. Terus ada seseorang datang, Ustaz, wah gimana ngobrol tuh? Wah benderanya dipasang terus. Iya tuh, saya mah cinta sama tanah air. Oh enggak gitu Ustaz, dalilnya enggak gitu katanya. Wah
urusan bendera aja pakai dalil ya kata saya. Ya, banyak orang itu kalau urusan dunia itu harus ada argumennya, ada dalilnya. Tapi kalau urusan ibadah nggak peduli. Ya ditanya sholat kamu sesuai dalil. Pokoknya sholat mah dari dulu juga gini. Ya nggak peduli. Kata saya, luar biasa kata saya, urusan bendera aja. Apa dalilnya kata saya? Ustaz, katanya kalau nanti tanggal 30 September ini harus setengah tiang katanya gitu. Terus nanti besoknya dinaikin lagi gitu. Oh gitu. Oke kata saya tuh. Pas saya lagi mau nurunin pegat itu, nah jadi saya lipat lagi. Jadi maksud saya poinnya adalah kalau kita ini sering urusan dunia aja harus pakai argumen ya. Bahkan kalau sakit kita datangnya ke dokter yang spesialis ya. Bahkan pengennya gitu nanyanya. Kita nggak sembarangan. Kalau ada orang bilang misalnya, Pak, Bapak lagi sakit perut, Bapak lagi pusing, sakit kepala, migrain, iya. Kalau saya suka makan tempe, insya Allah sembuh. Langsung nerima nggak? Enggak, Ustaz siapa Ustaz gitu. Dalilnya apa? Ya, dari mana ini referensinya? Gitu. Nah, itu urusan dunia. Kok urusan agama ya ini ya apa? Ya, gitulah gitu. Orang kayak diingatkan, Pak, kalau sholat Jumat itu harus begini begitu. Enggak peduli gitu. Terserah. Nah, enggak begitu gitu. Cara mencintai Rasulullah itu salah satunya adalah kita beragama dengan wahyu dan kemudian kita menjauhkan apa-apa yang datangnya bukan dari Rasulullah SAW. Pokoknya ada dalilnya kita ambil, nggak ada kita tinggalkan. Gampang beragama. Kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, wala yushaduddin illa golabahu. Dan tidak ada yang memperberat agama ini kecuali dia akan kalah. Jadi agama ini semuanya sudah di urusan segala hal tuh sudah di ini ya, sudah ada. Coba apa Pak dalam urusan agama ya, ibadah yang nggak ada di pembahasannya, semua sudah dibahas. Semua sudah dibahas. Ada yang nanya, Ustaz, gimana kalau saya sholat Jumat tiba-tiba sakit perut, kemudian ke toilet dan saya buang hajat, beres buang hajat, khotibnya sudah selesai sholat. Udah ada semuanya sudah dibahas. Ya, kamu sholat duhur diganti berdosa enggak berdosa. Ya, ada orang-orang tidak berdosa ikut berjamaah sholat Jumat. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis. Ya gitu. Ada seorang sahabat, gimana kalau berbicara dalam sholat ya, sampai mazhab Syafi'i itu kalau orang bicara dalam sholat ya itu minimal berapa kalimat? Minimal 6 kalimat. Ya, kalau di atas itu maka 6 ke atas itu batal. Kalau di bawah itu tidak batal. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja batal. Ya. Ada dalilnya. Rasulullah pernah sholat nambah sholat duhur jadi 5 rakaat. Kata sahabat Rasulullah, hari ini sholat ditambah. Rasulullah langsung ingat, Rasulullah langsung sujud sahwi. Kata para ulama itu Rasulullah ketika ngobrol dengan sahabat itu tidak lebih dari 5 kalimat. Dan Rasulullah tidak membatalkannya. Jadi semuanya sudah dibahas. Ya. Ada sahabat Muawiyah namanya, baru masuk Islam. Sore-sore masuk Islam, dapat ujangan dari Nabi, kalau ada yang bersin ucapan apa? Alhamdulillah. Yang dengar ucapan yarhamukallah. Ini Muawiyah masuk masjid, dia sholat di belakang. Di depan shaf ada yang bersin. Muawiyah dengar, Muawiyah langsung teriak, yarhamukallah, gitu. Lagi sholat, semua orang-orang nepuk-nepuk pahanya ngasih tahu, diam kamu tuh gitu. Lagi sholat semua. Muawiyah malah kaget. Kata Muawiyah, kok kalian jadi ribut katanya gitu lagi sholat itu. Beres sholat semuanya melihat ke Muawiyah, kata Muawiyah, semuanya melihat wajahku katanya. Kemudian aku dipanggil Rasulullah dan Rasul kemudian menjelaskannya. Kata Muawiyah, aku tidak melihat guru yang paling sempurna daripada Rasulullah SAW. Jadi semuanya sudah ada penjelasannya ya dalam urusan agama. Baik, itu yang perlu kita ikuti dari Rasulullah SAW, menjaga sunnahnya, membuktikan dalam keseharian kita. Jadi bukan setahun sekali kemudian selesai ya, mengingat Rasulullah, diingat Rasulullah. Kalau mau peringati setiap hari Senin. Ya, tapi itu ya tidak dilakukan. Tapi yang paling penting adalah mengenal Rasulullah, mempelajari sirahnya, kemudian setelah itu ya tadi menjaga hadis-hadisnya. Mungkin itu dulu pembahasan hari ini, sudah 1 jam lewat. Kalau ada pertanyaan, mangga ya 1 atau 2 pertanyaan sebelum sarapan. Ada sarapan? Pertanyaan di online, mangga dibacakan aja Mas Rian atau Pak Ahmad.
Kenapa? Oh, kalau dihina. Baik. Pertama, kenapa Nabi SAW dikatakan Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah yang nyuruh. Innallaha, sering dibaca oleh khatib Jumat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang Nabi di situ disebut adalah Nabi Muhammad, 'alan nabi. Kalau ada alif lamnya berarti Nabi Muhammad. An-nabi gitu ya, 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau ditanya kenapa kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allah yang nyuruh. Allah yang menyuruh. Dan mana bersolawat kepada Nabi adalah mendoakan. Jadi bukan bersolawat, mari kita panjatkan solawat untuk Rasulullah. Enggak bisa kita bersolawat untuk Rasulullah. Solawat dimaksud adalah mendoakan Rasulullah. Tapi mendoakan untuk Rasulullah SAW, bukan kepada Rasulullah. Kita tidak bersolawat kepada Rasulullah. Ya, tapi untuk Rasulullah, bukan kepada Rasulullah. Kita bersalawatnya meminta itu kepada siapa? Allah, untuk Rasulullah, bukan mintanya ke Rasulullah. Ini hati-hati kalau khatib sering tuh kita panjatkan salawat ya kepada Rasulullah. Nggak boleh salawat kepada Rasulullah, salawat kepada Allah untuk Rasulullah, ya, mendoakan untuk Rasulullah. Kalau di Al-Quran kok ada Allah, malaikat bersolawat, gimana Allah bersolawat? Para mufassir mengatakan kalau ada kalimat solawat, Allah bersolawat, maknanya Allah mengampuni dosanya, memberikan rahmatnya. Kalau ada malaikat, kalau Allah mengatakan solawat, Allah memberikan rahmatnya. Kalau ada malaikat dikatakan malaikat bersolawat, maka malaikat mendoakannya. Maka itu makna daripada Allah dan malaikat bersolawat kepada untuk Nabi Muhammad SAW, atas Nabi Muhammad SAW, kita mendoakannya kepada Allah. Makanya kan sunnahnya para sahabat itu kalau datang ke kuburan Rasulullah, mereka mengatakan, oh ya Rasulullah, terima kasih atas jasa-jasamu untuk Islam, ya, semoga Allah membalas segala kebaikanmu, kan gitu. Itu bersolawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian solawat yang disunahkan adalah solawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya yang biasa kita baca. Yang kedua, apa sikap Muslim kalau ada yang menghina Nabi kita? Ya, kalau ada yang menghina Nabi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk untuk melawan mereka, ya, melawan mereka. Tentunya karena kita hidup di negara-negara yang ada undang-undangnya, aturannya, maka kita tidak bisa sembarangan melakukan hal. Kalau di zaman Rasulullah atau negara-negara Islam, di sebuah negara yang di situ agama Islam atau aturan Islam yang berlakukan, ya, yang menghina Allah, Rasul, Al-Quran dibunuh. Makanya saya lihat yang menghinanya kan dipenggal ya lehernya. Mungkin orang-orangnya tahu, ya, dan udah siap, saya di penjara nggak apa-apa gitu. Ya, karena dia menghina Rasulullah. Tapi kita kan di negara ada undang-undangnya, minimal apa yang bisa kita lakukan. Pertama, harus semakin mengenal Rasulullah, menyebarkan. Sekarang tuh banyak anak muda, anak-anak, coba punten ya, karena saya sering ketemu anak mahasiswa, apalagi Pak Teddy ya, bergelut setiap hari dengan mahasiswa. Mungkin banyak anak mahasiswa yang nggak peduli gitu, nggak tahu tentang Nabi Muhammad itu. Ya. Jadi kata para ulama, gimana orang bisa mencintai dan dia nggak kenal gitu? Karena ada kaidah dalam Islam itu, kalau orang nggak tahu pasti benci duluan. Kalau orang belum tahu, coba kamu tanya dulu, bener nggak, gimana informasinya dan seterusnya. Baru kalau nggak tahu tuh gini, kok nggak itu, misalnya gini, kok nggak pernah ikutan sama Pak Budiman? Pak Budiman tuh kelihatannya kayak galak ya, udah pernah ngobrol? Nggak pernah gitu. Oh, pernah jalan bareng? Nggak pernah. Pernah makan? Nah, berarti kan belum kenal, udah benci duluan gitu. Coba ngobrol dulu, tanya dulu gitu sih. Nanti mungkin berubah. Gitu. Dalam Islam tuh begitu. Jadi harus mengenal baru bisa mencintai. Ya. Hukum orang yang menghina Allah, Rasul, dan Al-Qur'an itu kafir, ya. Tentunya nggak mungkin ya orang beriman menghina Rasulullah. Dia pasti kafir. Sikap kita yang melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekarang lagi musim boikot ya, boikot. Ya, tapi ini tuh nggak akan berpengaruh kalau nggak berjamaah memang, ya, nggak akan pengaruh. Ya, kita berdoa dan kita juga harus banyak evaluasi diri agar Islam ini mulia.
Karena kitanya tuh apa ya? Kita ini mungkin juga karena ke Rasulullah tuh nggak kenal gitu ya. Nah, kalau zaman sahabat tuh ini ya, sahabat itu betul-betul sampai datang Ansor itu ya, datang ke Rasulullah, aku ini merasa ada satu hari aku nggak ketemu engkau dan aku sedih. Kemudian dia nangis, kata Rasulullah, kan udah ketemu, kata aku masih nangis. Kata sahabat Ansor ini, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kalau engkau masuk surga, engkau akan berada di tempatnya para nabi, dan kalau Allah memasukkanku ke surga, aku berada di bawah, tidak ketemu lagi denganmu. Kemudian sahabatnya menangis. Kemudian turunlah ayat di Al-Quran yang orang-orang beriman, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, nanti mereka akan bersama di surga, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, ini sahabat-sahabat itu luar biasa ya. Sampai siapa namanya, Tolhah, tahu ya, Tolhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Beliau ini disebutnya perang Uhud itu perangnya Tolhah, katanya gitu. Jadi Tolhah itu ketika perang Uhud itu dia kan ahli memanah dan ahli memanah tuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga ahli. Beliau itu megang pedang dan beliau jadi tameng Rasulullah. Kata beliau, Rasulullah merunuk di belakang biar aku yang. Dia disebutkan Tolhah itu tercabik-cabik tubuhnya itu ketika perang Uhud, dan kemudian dirawat. Kan Rasulullah itu sehari setelah perang Uhud mengumumkan kepada para sahabat yang ikut perang Uhud, hari ini kita kejar Abu Sufyan ke Mekah. Itu Tolhah lagi dirawat langsung bangun. Kata yang ngerawat, kamu nggak tahu kamu tuh lagi sakit. Kata Tolhah, kamu nggak dengar tadi Nabi manggil, katanya, aku ini ikut perang, katanya. Jadi sahabat itu luar biasa. Mereka ini cinta kepada Rasulullahnya nggak kepalang tanggung ya. Makanya kata orang-orang Romawi, tidak ada orang yang mencintai nabinya seperti sahabat mencintai Rasulullah. Nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang seperti itu. Ya, sahabat tuh sampai luar biasa ya. Mereka itu melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk Rasulullah SAW, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ya, hartanya, jiwanya. Makanya sepakat para ulama tidak ada yang bisa menandingi para sahabat. Dan Allah sebut di Al-Quran tadi ya, di Al-Quran Allah katakan Allah meridhoi orang-orang muhajirin dan ansor. Allah mengampuni mereka dan menjanjikan surga bagi mereka. Jadi gak akan ada yang bisa menandingi apa yang pernah mereka lakukan ya, hijrahnya mereka itu luar biasa ya. Bahwa punten ya, pernah mendengar kisahnya seorang sahabiah namanya Ummu Salamah ya, siapa namanya yang menikah dengan Abu Tolhah, saya lupa. Dia ini ketika hijrah itu ya, dia dicegah oleh orang-orang, oleh keluarganya. Kemudian istrinya disuruh pergi dulu, suaminya disuruh pergi, dia di penjara di rumahnya. Kemudian rebutan anak, keluarga laki-laki sama keluarga perempuannya, anaknya dia masih bayi, rebutan bayinya sampai putus tangannya. Kemudian dia rawat di kamarnya, menangis setiap hari. Kemudian di malam hari dia kabur. Dikatakan dalam riwayat dia pergi ke Madinah dengan menggendong bayi yang masih sakit, berjalan kaki sepanjang 400 km. Gak ada wanita yang bisa begini hari ini, hanya untuk ketemu Rasulullah. Jadi nggak akan ada yang bisa menandingi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Begitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Iya, dari Dr. Beni di jadi pertama menyinggung mengenai masalah Isra Mi'raj. Diberangkatkannya Rasulullah SAW atau makhluknya saja atau dengan jasadnya? Iya, dengan jasad. Yang kedua, perintah Isra Mi'raj disebut perintah Allah SWT untuk memberikan sholat. Tapi dalam Al-Quran Nabi sebelumnya pun melakukan sholat, termasuk Rasulullah melakukan sholat sebelum Isra Mi'raj. Apa bedanya? Ya, pertama apakah ruh dengan jasad, ruh dan jasadnya. Ya, ruh dan jasadnya, dan ini disepakati dalam banyak hadis disebutkan. Dan tadi kan Rasul itu dari mana, Mekah ke dari rumah ke Baitul Maqdis itu Rasulullah menunggangi buruk. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu enggak menunggangi buruk, riwayat yang sahih. Ya, suka ada yang menggambarkan Rasulullah naik buruk ke mana? Ke atas, enggak. Ya, buruk tuh ditungganginya waktu di bumi aja, enggak sampai ke langit. Jadi Rasulullah ke langit itu bersama Jibril, ya.
ke Sidratul Muntaha. Hadis-hadisnya dalam Bukhari, Muslim, hadisnya sahih semuanya. Dan kok ada sholat waktu itu ditetapkan, ya sholat itu perintah pertama kepada semua para nabi. Setelah tauhid itu sholat. Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Isa kata Nabi Isa, ini Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati, dan seterusnya. Jadi sholat. Kok beda sholatnya? Apa bedanya sholat para nabi dengan sholat yang muncul setelah Isra Mi'raj? Yang beda adalah kaifiatnya. Ya. Sholat itu maknanya adalah berdoa dan beribadah kepada Allah, berdoa atau sujud kepada Allah SWT. Ini maknanya sama semuanya, tapi kaifiatnya yang berbeda. Bagi umat Nabi Muhammad dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, dan ada sholatnya kalau maghrib sekian rakaat, subuh sekian rakaat. Nah ini berbedanya. Ya, zaman dahulu mungkin berbeda cara sholatnya. Wallahu alam, tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Dan kita tidak perlu mencari tahu karena kita kan sudah ada yang harus kita lakukan. Kemudian sholatnya Rasulullah ini, ya sholat yang gimana Rasulullah kok tahu sholatnya begitu gitu. Dan kemudian kan sholat Rasulullah memimpin para nabi. Ya, mungkin ketika itu para nabi juga sudah tahu ya gerakan-gerakan sholat. Ya, gerakan-gerakan sholat. Hanya mungkin yang berbeda rokaatnya bisa jadi ya khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan bedanya gerakannya. Rokaatnya, ya mungkin ada yang bedanya dari bacaan-bacaannya gitu ya. Nah jadi yang dilakukan Rasulullah apa yang sekarang kita lakukan yang diturunkan waktu Isra. Sekarang ada pertanyaan, ya Rasulullah SAW siapa yang ngajarin? Kan tadi kan Isra dulu tuh mimpin sholat ya. Itu waktu itu belum ada tuh 5 waktu. Jadi sholat biasa Rasulullah setiap hari ya di Masjidil Haram di depan Ka'bah gitu ya. Yang belum ditentukan sekian rakaat. Nah Rasul Mi'raj kemudian turun. Nah kapan Rasul tahu sholat duhur, sholat asar? Ketika Mi'raj dan diajarkannya sehari setelah Isra Mi'raj. Dalam hadis sahih ya banyak diriwayatkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yang mengajarkan adalah Jibril sehari setelah Isra Mi'raj. Rasul pertama kali diajarkan wudu oleh Jibril, cara wudu. Kemudian setelah itu yang kedua cara sholat, dimulai dengan sholat duhur. Jadi sholat itu yang pertama duhur, urutan sholat itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan dari subuh, dimulainya dari duhur. Pertama diajarkan duhur, kemudian asar, kemudian seterusnya. Besoknya kan duhur di awal waktu, besoknya Rasul diajarkan sholat duhurnya di akhir waktu. Kemudian kata Jibril, nah ini batasan sholat duhur. Yang kemarin itu awalnya, ini akhirnya. Gitu. Kemudian asar juga begitu, terus begitu maghrib, isya. Jadi itu sholatnya Rasulullah SAW yang hari ini kita lakukan. Makanya orang-orang Syiah itu banyak yang sholatnya diakhirkan, ya, atau sholat maghribnya itu diakhirkan nggak di awal waktu. Coba apa kalau di Madinah ya, kalau datang azan maghrib, orang Syiah kalah luar. Ya. Orang Syiah keluar. Ada yang mereka sholatnya cuma 3 waktu, dijamak semuanya, dijamak. Baik, ada lagi Bapak? Cukup hari ini, insyaallah. Mohon maaf ini ya, beberapa hari ini kemarin ada musibah ya, saudara kita di depan. Saya baru pulang dari luar kota, tengah malam, jadi nggak sempat, belum kesana lagi. Ada berapa ya? Oh, ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kajian tafsir, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ya menjadi pelajaran bagi saya khususnya dan bagi kita semuanya untuk lebih mencintai Rasulullah, mengikutinya dan membuktikannya sehari-hari dalam kehidupan. Anak-anak harus diajarkan tentang Rasulullah. Kisah-kisah Rasul itu indah-indah Pak. Belinya jangan beli buku yang sirah Nabi itu mah yang standar, pasti dari lahir sampai wafat gitu kisahnya. Nanti hijrah, perang Badar, perang Uhud gitu. Banyak